Ketika kita mendengar nama-nama seperti Jakarta, Bandung, atau Surabaya, apa yang langsung terlintas di benak kita? Kota-kota besar, modern, pusat pertumbuhan ekonomi, teknologi, dan pendidikan. Pusat bisnis bertingkat, pusat perbelanjaan megah, dan akses yang seolah tersedia untuk semuanya. Tapi, kenyataannya tidak sesempurna itu. Di balik megahnya kota-kota besar di Indonesia, ada sisi lain yang sering tidak kita lihat, atau bahkan tidak ingin kita lihat. Masih banyak warga kota yang hidup dalam kemiskinan. Mereka tinggal di pemukiman sempit yang jauh dari layak, bekerja serabutan tanpa kepastian pendapatan, dan seringkali tak punya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, bahkan identitas kependudukan yang sah. Pertanyaannya adalah, mengapa kemajuan kota tidak otomatis mengangkat semua warganya keluar dari kemiskinan? Apa yang salah dalam pendekatan kita selama ini? Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa di tahun 2024 Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah menjadi penyumbang angka kemiskinan tertinggi, yaitu sebesar 52,45% dari total penduduk miskin di tanah air. Lalu, apa yang menyebabkan kemiskinan terus bertahan? Penyebab yang pertama adalah upah yang diterima seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok yang semakin mahal. Kedua, lapangan pekerjaan sangat terbatas, sementara jumlah angkatan kerja terus meningkat setiap tahun. Ketiga, tingkat pengangguran yang makin melonjak, memperlihatkan betapa sulitnya akses terhadap pekerjaan yang layak bagi masyarakat. Faktor terbesar dari kemiskinan di kota besar adalah pengangguran. Ada 3 alasan utama mengapa angka pengangguran masih tinggi. Pertama, rendahnya kualitas dan tidak sesuainya kualifikasi pendidikan. Kurangnya akses terhadap pendidikan yang memadai seringkali menyebabkan sebagian besar individu hanya memiliki keterampilan terbatas, membatasi kesempatan mereka untuk mengejar pekerjaan yang lebih kompetitif. Dampaknya, sebagian besar individu tanpa kualifikasi pendidikan yang tinggi cenderung terbatas pada pekerjaan kasar. Ketika peluang kerja dalam sektor tersebut berkurang, kurangnya keterampilan wirausaha yang ditanamkan juga berisiko memperburuk situasi pengangguran yang kronis di Indonesia. Kedua, terbatasnya lowongan kerja dan tingginya kebutuhan kerja. Persaingan yang ketat di antara para lulusan baru dan tenaga kerja berpengalaman telah menyebabkan ketidakseimbangan ini semakin mencuat. Tidak hanya mahasiswa, tetapi bahkan lulusan program magister pun mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka, akibat minimnya peluang pekerjaan yang tersedia. Di samping itu, ledakan penduduk di Indonesia juga menjadi faktor penting dalam meningkatnya angka pengangguran. Ketiga, karakter yang malas dan tidak ingin mengambil resiko. Sebagian orang yang enggan untuk aktif mencari dan mengambil pekerjaan telah menjadi salah satu faktor yang turut menyumbang terhadap tingginya tingkat pengangguran. Ketakutan untuk mengambil risiko dan kecenderungan untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat pribadi masing-masing juga turut memengaruhi fenomena pengangguran di Indonesia. Lalu, bagaimana cara mengatasi masalah ini? Pemerintah atau LSM mengadakan pelatihan kerja berbasis keterampilan praktis yang akan membantu masyarakat untuk meningkatkan skill yang dimiliki agar dapat membuka usaha sendiri sehingga tidak terlalu bergantung pada lowongan kerja. Pemerintah dapat membuat program pembinaan, akses modal, dan pelatihan pemasaran untuk membantu UMKM. Hal ini dapat membantu mengurangi pengangguran dan membuka lapangan kerja baru. Memberikan akses informasi dengan membuat layanan konseling kerja, pelatihan CV atau interview, dan menyediakan akses yang mudah untuk mengakses informasi lowongan pekerjaan. Semoga kita semua bisa berkontribusi dalam membangun masyarakat yang mandiri dan berdaya.
Terima kasih telah menyaksikan video ini.